datang. Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi Yesus datang untuk mencari mereka yang ada di dalam dosa. Melalui kebenaran Allah ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada di dalam kehidupan kita memiliki sifat-sifat. Adakah di dalam kehidupan kita juga memiliki sifat-sifat seperti ahli Taurat? Adakah di dalam kehidupan kita juga memiliki sifat-sifat seperti orang Farisi? Orang Farisi, dia menganggap dirinya yang paling benar. Orang lain tidak benar, dialah yang paling benar. Biasakan kita tunjuk orang, kita tunjuk berapa jari yang ke sana. 1 jari. Berapa jari yang ke sini? 4 jari. Bukankah sifat Farisi juga ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang kadang berusaha membenarkan diri sendiri, mengatakan dirinya dialah yang paling benar. Orang lain itu berdosa. Menyingkirkan orang lain, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dialah yang paling benar. Karena rohani di dalam kehidupan daripadanya. Itulah orang-orang Farisi demikian. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bilang begini, kamu memuliakan aku hanya bibirmu yang tetapi hatimu sebenarnya jauh daripadaku. Jadi hanya formalitas. Mereka bilang mereka lah yang paling benar, padahal mereka lah yang paling berdosa. Mereka tidak sadar akan kehidupan daripada mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita juga adalah orang-orang yang paling berdosa. Tidak ada yang benar. Makanya Paulus apa yang dia katakan? Di antara semua akulah yang paling berdosa. Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Sehingga dengan demikian dia katakan, syukur kepada Allah, oleh karena aku dibenarkan oleh karena Kristus. Syukur kepada Allah oleh karena aku dibenarkan karena Kristus. Bukankah di dalam kehidupan kita kadang menghakimi orang, padahal kita adalah pelakunya. Kadang kita juga ada istilah gosip, kita gosip orang. Tahu gosip? Suka gosip? Tidak. Puji Tuhan, tidak gosip. Jangan sampai ada yang tukang gosip. Biasa yang gosip-gosip itu ibu-ibu itu. Kalau duduk di mana, aku lihat di kampung itu. Kalau duduk satu di depan, yang satu di belakang, sambil sambil cari kutu, lalu yang satu ngomong, tahu nggak sih itu begini? Iya saya tahu, cuman dia bilang tidak boleh omong-omong. Dia kasih tahu orang lain, dia bilang, kamu tahu nggak? Padahal dia bilang, orang bilang nggak usah kasih tahu orangnya, nanti dia tahu. Padahal dia sudah kasih tahu. Dia kasih tahu orang. Jadi kalau dia lihat orang lain berdosa, yang dia anggap itu digosipin. Jadi barang gosipin, dia omongin, saya tahu dari sini itu begini. Oh begitu ya. Dia pergi lagi, tahu nggak sih begitu? Itu begini. Jadi tukang gosip. Kalau makin gosip ke sana, lama-lama bahasa yang dari awal ke sana akhirnya melenceng dari yang pertama, jadi akhirnya kacau, beritanya nanti kacau balau. Ini yang namanya kehidupan daripada manusia ketika melihat orang lain melakukan dosa, bukan ditolong, bukan ini, tetapi diomongin. Kadang dia hanya jauh-jauh. Dia udah datang gitu. Jadi dari menghindar supaya jangan sampai berteman dengan dia. Nanti dianggap ikut terlibat. Jadi berusaha untuk memisahkan diri.
Padahal Yesus datang ke dalam dunia, justru orang-orang yang demikian itu yang dirangkul. Mereka yang dianggap hina, orang-orang lain, tetapi dianggap mulia oleh Tuhan. Itu jiwa yang sangat berharga. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau orang lain dihina, kita jangan ikut menghina. Kalau orang lain dijauhi, kita jangan menjauhi. Lalu bagaimana? Merangkul dia. Merangkul orang yang berdosa. Bisa nggak kita merangkul orang yang sakiti kita? Bisakah kita merangkul orang yang menyakiti kita? Kok berat menjawabnya? Dia kan orang berdosa. Udah disakitin ulang-ulang, Pak, tidak mungkin saya rangkul, biar saja dia pergi. Tidak. Yesus datang merangkul yang demikian. Menjadi pelajaran buat kita supaya kita juga suka merangkul orang-orang yang ditinggirkan, suka merangkul orang-orang yang tidak dipedulikan. Itulah kehadiran kita. Ketika mereka berdampak dalam hal yang demikian, kehadiran kita kan pasti akan membawa mereka kepada kedamaian dan lain-lain, sehingga mereka merasa diperhatikan. Kalau orang di dalam keadaan terpuruk, lalu kita menjauhkan, nanti akhirnya makin jauh. Tapi kalau dia ketika berada di dalam keadaan terpuruk, lalu kita menghampiri dia, memberikan harapan kepadanya, menjamu dia dengan segala yang baik, pasti dia akan mulai sadar akan kehidupan. Dan akhirnya dia bisa bertobat dan kembali kepada jalan. Ini juga menandakan kepada kita, seperti Yesus datang mencari orang-orang berdosa, membawa mereka supaya mereka diselamatkan. Kita juga demikian, mencari jiwa-jiwa yang tersesat di mana-mana. Saya tidak tahu ketika dia menemukan domba ini ada di mana. Saya tidak tahu ketika kita bertemu dengan orang lain, mungkin teman kita atau keluarga kita, mereka berada di mana. Mungkin dalam keadaan yang memang sangat sulit sekali. Apakah kita membiarkan mereka demikian? Tidak. Kita harus merangkul mereka, mengeluarkan mereka daripada situasi yang sangat buruk di dalam kehidupan daripada mereka. Jangan sampai mereka berada di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tetapi kita hanya menjauh daripada hal yang itu. Yang berikut, adakah kerinduan kita mencari orang-orang yang tersesat? Bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas kita bersama mencari orang-orang yang tersesat. Walaupun kadang kita dengan mereka, kita sudah ajak, tapi tidak mau balik. Ya, tunggu waktunya. Lama-lama juga bosan. Lama-lama memang kita bosan dalam menghadapi yang demikian. Tapi tunggu waktu. Yang penting kita berdekatan dengan mereka. Suatu waktu Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan. Akhirnya dia dipulihkan di dalam kehidupan. Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita di dalam kehidupan ini kita membeda-bedakan orang. Seperti orang Yahudi yang namanya Farisi dan ahli Taurat. Bergaul hanya mereka tidak mau bergaul dengan yang lain. Ada istilah sekarang yang dikenal tidak selevel. Kalau anak-anak muda kan bilang nggak level. Nggak level. Itu bahasa secara tidak langsung, itu namanya membeda-bedakan. Levelnya bagaimana? Yesus datang memberikan petunjuk yang baik, bahwa yang tidak berarti pun dia masih mencari.
Ada begitu banyak orang yang tidak berarti. Justru Yesus datang mencari mereka untuk membuat mereka menjadi berarti. Yesus datang mencari kita semua yang tidak berarti, supaya hidup kita menjadi berarti. Oleh karena itu, ketika kita dihina, ketika kita dibenci di dalam kehidupan kita, atau ketika kita merasa berdosa di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita malu datang kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan, karena Tuhan datang mencari kita. Untuk tujuannya apa mencari kita? Supaya keadaan kita dipulihkan kembali oleh Dia. Ketika Dia datang, pasti ada pemulihan akan terjadi. Coba bayangkan, diumpamakan seperti seorang yang mempunyai domba-domba. Ketika dia menemukan yang sudah hilang atau tersesat, dia memikulnya dengan begitu senang. Wah, luar biasa. Kita adalah domba-domba yang tersesat, tetapi karena kebaikan daripada Kristus, kita diumpamakan seperti domba-domba yang tersesat. Masing-masing mengambil jalannya sendiri, tersesat kemana-mana, berada di mana-mana, dan dalam keadaan tidak tahu arah mana yang dia harus tempuh. Tetapi kasih dan anugerah daripada Allah, oleh karena Yesus Kristus mengasihi, maka Dia datang dan menghimpun kita dari keadaan yang kita alami. Untuk apa? Supaya kita dipulihkan kehidupan daripada hidup kita. Seperti yang namanya pemungut cukai. Salah satu yang paling terkenal adalah Zakheus. Dia akhirnya disadarkan. Apa yang disadarkan? Dia berkata, seandainya banyak orang yang saya peras, saya akan kembalikan. Itu ada satu kesadaran. Dia tidak dijauhkan, tetapi dia dirangkul. Dan oleh karena rangkulan itulah akhirnya dia sadar. Orang berdosa, perempuan yang berdosa, dia datang dan menyakiti kaki Yesus. Dia menunjukkan bahwa dia salah. Dia kembali dan Tuhan menerima dia. Ada pemulihan, ada sukacita. Tuhan sanggup menerima kita. Kita adalah orang-orang berdosa, tapi Tuhan datang dan mencari kita. Untuk apa Dia mencari kita? Supaya hidup kita dipulihkan. Karena itulah Dia datang ke dunia ini. Mencari siapa? Mencari orang berdosa. Paulus berkata, apa yang dikatakan oleh Paulus? Semua orang telah berdosa dan satu pun tidak ada yang beres. Soalnya semua tidak beres. Tetapi justru karena itu Tuhan datang dan mencari dan menyelamatkan. Siapa yang berani berkata dia tidak berdosa? Kita semua manusia berdosa. Tapi justru oleh karena kebaikan Tuhan, Dia datang dan mencari kita dan menyelamatkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.